Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, seseorang ulama yang dilahirkan pada hari Senin 27 Mei 1963 Masehi atau 4 Muharram 1383 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama di dunia era modern. Al-Habib Umar kini tinggal di Tarim, Yaman, di mana beliau mengawasi perkembangan Darul Mustafa dan berbagai sekolah lain yang telah dibangun di bawah manajemennya. Beliau masih memegang peran aktif dalam dakwah agama Islam. Sedemikian aktifnya sehingga beliau meluangkan hampir sepanjang tahunnya mengunjungi berbagai negara di seluruh dunia demi melakukan kegiatan-kegiatan mulianya itu. Beliau terlahir di Tarim Hadramaut, salah satu kota tertua di Yaman yang menjadi sangat terkenal di seluruh dunia dengan berlimpahnya para ilmuwan dan para alim ulama yang dihasilkan kota ini selama berabad-abad, atau kota ini dikenal dengan kota 1000 wali. Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang memiliki tradisi keilmuan Islam dan kejujuran moral dengan ayahnya yang adalah seorang pejuang martir yang terkenal, sang intelektual, sang dai besar, Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayahnya adalah seorang ulama intelektual Islam yang mengabdikan hidupnya demi penyebaran agama Islam dan pengajaran hukum suci serta aturan-aturan mulia dalam Islam. Ia secara tragis diculik oleh kelompok komunis dan diperkirakan telah meninggal saat ini. Demikian pula kedua kakeknya, Al-Habib Salim bin Hafiz dan Al-Habib Hafiz bin Abdullah, yang merupakan para intelektual Islam yang sangat dihormati kaum ulama dan kaum intelektual muslim pada masanya. Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz telah mampu menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda dan juga menghafal berbagai teks inti dalam fikih, hadis, bahasa Arab, dan berbagai ilmu-ilmu keagamaan yang membuatnya termasuk dalam lingkaran keilmuan yang dipegang teguh oleh berbagai ulama tradisional seperti Muhammad bin Alawi bin Syihab dan Al-Syekh Khalid bin Fadl, serta para ulama lain yang mengajar di Ribaut Tarim. Beliau pun mempelajari berbagai ilmu termasuk ilmu-ilmu spiritual keagamaan dari ayahnya yang meninggal syahid, Al-Habib Muhammad bin Salim, yang darinya didapatkan cinta dan perhatian yang mendalam para dakwah dan bimbingan dan tuntunan keagamaan dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي Ayahnya begitu memperhatikan sang Umar kecil yang selalu berada di sisi ayahnya dalam lingkaran ilmu dan zikir. Namun, secara tragis, ketika Al-Habib Umar sedang menemani ayahnya untuk sholat Jumat, ayahnya diculik oleh golongan komunis dan sang Umar kecil sendirian pulang ke rumahnya dengan masih membawa syal milik ayahnya. Dan sejak saat itu ayahnya tidak pernah terlihat lagi. Ini menyebabkan Umar muda menganggap bahwa tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan yang dilakukan ayahnya dalam bidang dakwah sama seperti seakan-akan syal ayahnya yang menjadi bendera yang diberikan padanya di masa kecil sebelum ia mati syahid. Sejak itu, dengan sang bendera dikibarkannya tinggi-tinggi, ia memulai secara bersemangat
perjalanan penuh perjuangan, mengumpulkan orang-orang, membentuk majelis-majelis dan dakwah. Perjuangan dan usahanya yang keras demi melanjutkan pekerjaan ayahnya mulai membuahkan hasil. Kelas-kelas mulai dibuka bagi anak muda maupun orang tua di masjid-masjid setempat, di mana ditawarkan berbagai kesempatan untuk menghafal Al-Quran dan untuk belajar ilmu-ilmu tradisional. Al-Habib Umar sesungguhnya telah benar-benar memahami kitab suci sehingga beliau telah diberikan sesuatu yang khusus dari Allah meskipun usianya masih muda. Namun hal ini mulai mengakibatkan kekhawatiran akan keselamatannya dan akhirnya diputuskan untuk mengirimnya ke kota Al-Baida yang terletak di tempat yang disebut Yaman Utara yang menjadikannya jauh dari jangkauan mereka yang ingin mencelakai sang sayyid muda. Di sana, dimulai babak penting baru dalam perkembangannya. Masuk sekolah ribat di Al-Baida, dia mulai belajar ilmu-ilmu tradisional di bawah bimbingan ahli dari yang mulia Al-Habib Muhammad bin Abd Allah Al-Haddar. Semoga Allah mengampuninya, dan juga di bawah bimbingan ulama mazhab Syafi'i Al-Habib Zain bin Smith. Semoga Allah melindunginya. Janjinya terpenuhi ketika akhirnya dia ditunjuk sebagai seorang guru tak lama sesudahnya. Dia juga terus melanjutkan perjuangannya yang melelahkan dalam bidang dakwah. Kali ini tempatnya ada Al-Baida dan kota-kota serta desa-desa di sekitarnya. Tiada satu pun yang terlewat dalam usahanya untuk mengenalkan kembali cinta kasih Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam hati sanubari mereka semua. Kelas-kelas dan majelis didirikan, pengajaran dimulai dan orang-orang dibimbing. Usahanya yang demikian gigih menyebabkannya kekurangan tidur dan kekurangan istirahat mulai menunjukkan hasil yang besar bagi mereka yang tersentuh dengan ajarannya, terutama para pemuda yang sebelumnya telah terjerumus dalam kehidupan yang kosong dan dangkal. Namun kini telah mengalami perubahan mendalam hingga mereka sadar bahwa hidup memiliki tujuan. Mereka bangga dengan identitas baru mereka sebagai seorang Islam, mengenakan sorban atau selendang Islam, dan mulai memusatkan perhatian mereka untuk meraih sifat-sifat luhur dan sifat-sifat mulia dari sang Rasul pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, sekelompok besar orang-orang yang telah mendapat sentuhan dakwahnya mulai berkumpul, mengelilinginya dan membantunya dalam perjuangan dakwah, maupun keteguhannya dalam mengajar di berbagai kota besar maupun kecil di Yaman Utara. Pada masa ini, dia mulai mengunjunginya banyak-banyak kota maupun masyarakat di seluruh Yaman, mulai dari kota Ta'iz di utara untuk belajar ilmu dari Mufti Ta'iz Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya yang mulai menunjukkan padanya perhatian dan cinta yang besar, sebagaimana dia mendapatkan perlakuan yang sama dari Syekh Al-Habib Muhammad Al-Haddar, sehingga ia memberikan putrinya untuk dinikahi setelah menyaksikan bahwa dalam dirinya terdapat sifat-sifat kejujuran dan kepintaran yang agung.